orang tua itu wajib memberikan yang tertulis ya, pendidikan dan kesehatan. Jadi hukum kayak gitu. Oh iya. Iya, sama biaya pemeliharaan, pengasuhan. Enggak, maksudnya makan apa itu termasuk ke pemeliharaan gitu. Iya, iya. Sesuai kemampuan kan Kak Ira? Nggak mungkin sekarang misalnya Ruben itu kan usahanya bukan pegawai negeri kayak kamu misalnya dosen. Enggak, ini dibolak-balik Ruici. Harusnya itu sesuai kemampuan, bukan sesuai maumu. Ya, Gitu loh. Benar. Kemampuan. Iya. Iya, Iya kan harus tetapi begini loh, tetapi kembali lagi yang namanya seorang bapak ya, seorang bapak rela ya. Aku pun nggak masalah guys, kalau memang itu memang benar itu tidak goyah aku untuk membela Ruben. Mau dia bilang dia pinjol kayak nggak goyah aku. Mau dibilang di bank dia nggak bisa bayar nggak goyah aku. Oh aku jadi dia jangankan utang, mending goy sayang. Ya, terima. kalau masih utang itu menurut aku masih sangat wajar, ya. Masih sangat wajar kalau dia utang dengan beban sedemikian rupa. Ya, Iya karena kalau kan dia bayar itu kan dia bayar dengan apa namanya tuntutan itu kan dia bengek bayar kan. Dia bengek bayar. Dia masih bengek, aku unfall. Ya, unfall. bunuhlah aku dengan tanganmu. Jadi aku itu ya mudah-mudahan kita sepaham yang ada di sini ya. Kalau aku mau dibilang dia pinjol kek, mau dia bilang apa kek, beneran aku nggak kenapa. kalau begini ya, kalau yang diangkat nanti masalah pengasuhan anak ya kan, terus diangkat nafkah yang tidak pernah didiskusikan, kemudian keluarkan itu 14 bulan yang dia rembes itu, keluarkan yang ada tulisannya ini anak ART 1, ART 2, keluarkan itu. Saya yakin menang. Nggak usah yang lain, senjatanya itu aja menang. Karena itu adalah data yang membuktikan bahwa Ruben ini ya menanggung semua beban di sana. Yang dipermasalahkan oleh Sarwenda itu bukan nafkah anak, tetapi nafkah rumah tangga. Iya, karena di situ jelas ART 1, 2, 3, ya kan, baby sister 1, 2, driver 1, 2, itu yang dipermasalahkan di situ. Dan disitulah keteguhan Nyaminola yang terus mengatakan kami tidak menstop. Teman-teman harus mengatakan juga itu. Kami tidak menstop, tapi kami menunggu rincian. Jadi jangan pernah kata, oh dihentikan nafkahnya, enggak. Ditunggu rinciannya. Nafkah rumah tangga, bukan nafkah anak. Nah, di situ nanti akan muncul. Sudah, ini saja satu itu hancur. Terjadinya fraud dengan markup. Markup itu artinya, misalnya pengeluarannya hanya 20 juta jadi 40 juta. Itu markup. Dikembungkan, dinaikkan harganya. Fraud itu ya kecurangan. Ketika itu bukan nafkah anak Anda masukkan, itu kecurangan. Nah, ya kan? Maaf Ira, maaf saya potong lagi. Seandainya kan semua benar kan, burung walet benar, apa semua benar. Nah, ada satu yang tidak benar nih, misalkan kan, mungkin ada terjadi kayaknya cara makannya kok. Nggak terjadi, maksudnya semuanya benar gitu kan. Terus akhirnya cuman bensin ini aja. Karena misal, contoh misalkan diduga yang pakai itu bensin itu satu rumah, itu tetap. Saya tidak terlalu peduli dengan yang bensin itu. Terus apa? Sebetulnya mah Kak Ira gaya hidupnya nggak wajar. Kamu Ruci, ya Allah. Ya Allah, aku kapan? Yang paling bagus di situ adalah yang biaya itu, gaji ART 1, ART 2, ART 3. Saya enggak peduli yang kantong plastik sampah, enggak. Itu paling bagus itu. Ya.
biaya biaya ART 1 sampai 3, kemudian gaji baby sister, gaji driver sama gaji security. Bayangkan, nafkah anak termasuk di dalamnya gaji orang-orang yang ada di sana yang semua orang pakai. Itu paling Nah, bagus dan itu mungkin ada kategori dia konsisten. mau bilang itu baby sister begitu, Ira? Ah, Maksudnya semacam kayak baby sister begitu? jadi kayak begini, itu kan setiap bulan yang saya dapatkan 3 bulan, ya kan? Yang saya dapat 3 bulan, di 3 bulan ini konsisten itu ada semua itu biaya ART-nya, biaya baby sisternya, drivernya dan security-nya, konsisten ada. Sementara yang lain itu kayak biaya les balet ada di sini nanti bulan depan nggak ada. Kayak gitu. Ini yang disorotin. Kenapa nafkah anak termasuk gajinya ini orang? Mengerti nggak Sarwenda yang mana dimaksud nafkah anak? Apakah sengaja? Fraud dong. Nanti dipanggil lah itu semua baby sister. Hei, kau digaji berapa? Kerjaannya apa? Kerjamu apa? Enggak, karena Udah. begini juga, Ira. Oh, Setelah jadi kamu tunggu dulu. ngomong Jadi begini, kelihatan maksudnya lah di begini, situ. umurnya kan Kelihatan lah di umurnya situ kan bahwa tidak memadai untuk baby sister gitu. Lanjut. jadi kelihatanlah bahwa orang tua perempuan ini curang. Nah, nggak bisa anak diasuh sama orang curang, pembohong. Kayak gitu udah. Satu aja itu udah boom. Hah, udah itu. Makanya kalau aku konsen di situ. Sama yang nggak bisa dia bantah. Makanya dia bantah pakai apa isu sakit 3 huruf, pinjol lah, debt kolektor lah, lelang rumah. Dia mau memperlihatkan bahwa Ruben tidak mampu secara finansial. Kayak gitu. Kenapa dia keluarkan ini? Orang-orang yang mengerti bahwa apa yang akan dibicarakan nanti di sidang asuh anak ngerti. Maka ini teori Dajjal ini yang kau pakai untuk menjatuhkan Ruben. Bahwa Ruben ini sakit, nggak bisa layak dengan anak. Bahwa Ruben ini nggak mampu karena rumahnya mau dijual, didatangin debt kolektor. Ya, tetapi orang yang berutang akan lebih bisa memelihara anak daripada orang yang pembohong dan mulutnya kasar. Nggak bisa dia bantah kalau dia mengatakan cong, jing, goblok di depan anak-anak. Ada satu VT yang sampai Thalia pun berteriak. Itu nggak akan bisa terbantahkan. Kemudian kan ada rembesan yang dia tidak bisa tidak akuin aja. Masalah isu perselingkuhan, masalah isu apa, isu apa itu kadaluarsa. Itu aja itu. Oh, kencang itu. Beda ruang ya untuk membahas itu ya, Ira ya. Itu nanti setelah mediasi gagal, mediasi berhasil ini aku agak kecewa sih, jujur. Karena begini, buat apa melakukan gugatan kalau untuk mediasi? Buat apa? Enggak, maksudnya kan intinya kan dia mau ketemu anak itu aja, Ira. Begitu mediasi memang ada ketok palunya. Tetapi saya menyayangkan kalau Ruben masih tetap membiarkan anaknya tinggal di daerah seperti itu. Sumpah, membiarkan karena yang paling tahu rumah tangganya Ruben. Ya kan, yang paling tahu tingkah lakunya Sarwenda yang sebenarnya adalah Ruben. Tetapi maafkan kami ini yang pengamat dari luar mengatakan bahwa agak aneh ini ibu. Agak ada yang disembunyikan oleh ibu ini. Ibu ini tidak seperti di belakang dengan di depan. Maaf aja kalau saya bilang begitu. Maaf aja, maaf banget. Karena kayak begini. Ya kan, kalau dia betul-betul kalem, kenapa dia bisa katain orang anjing? Kenapa dia bisa katain orang cong? Seandainya dibilang itu, seandainya emosi begitu. Emosi kan tidak harus berapa kali. Nah, kembali lagi merujuk Ira. Aku pernah kan berapa kali emosi sama kau kan? Kau enggak pernah katain aku. Iya, enggak pernah dong. Bahkan kita bermusuhan, kita DM, kita WA-WAan itu penuh dengan doa. Semoga kau apa?
Iya guys, kalian itu pikir mungkin ya karena aku keras ya mengkritik itu keras. Orang pikir aku itu aku itu tidak bisa, aku berantem sama Ira ya. Sudah kau nggak usah hubungin saya lagi. Semoga kamu bahagia. Jalankanlah hidupmu sebahagia Sehat-sehat mungkin. Gitu selalu. aku. Ya Sehat-sehat kan Gitu aku selalu. aku. nggak Jaga ngerti kok Ruben. kesehatannya. Ada orang musuhan kayak Koko. gitu. Sebetulnya aku juga nggak ngerti. Ya Udah Koko. kasih dia dulu ngomong Ira. Kenapa? Terus. Koko Ruben itu kan sekarang dalam proses pengadilan dan udah sempat ketemu di bandara waktu itu dengan anak ya. Tapi kenapa kesininya kok malah makin parah, nggak memegang anak itu kayak erat-erat gitu, kayak memegang balon gitu, takut meledak. Kenapa seperti Nah, itu? enggak. Kita lihat nanti ini tanggal 15 ulang tahunnya Ruben. Kita lihat. Oh Kita gitu. lihat tanggal 15 ini. Oh Koko tahu ya hari tanggal 15 ulang tahunnya. 15. Beda dikit. Aku 9 kan 10, 11, 12, 13, 14. Beda 6 hari aku sama Ruben. Ya sama aku. Koko sama aku bedanya segitu sama. Berjalan Gitu. berarti. Nggak tahu Ira tuh. Jadi mungkin. lihat. Jadi jangan sampai bilang nggak tahu acara ulang tahunnya kan nggak mungkin. Nah itu dia. Jangan sampai gini acara mau pergi umroh, anak bisa datang walaupun rusuh gitu ya. Nanti pas ulang tahun mari kita lihat apakah anaknya memberikan sebuah kejutan atau surprise berbentuk kado atau hati atau coklat ya atau gimana. Itu kan ayahnya gitu ya. Tapi Mungkin kalau ada. kamu sabar Norab. Nanti kalau kamu misalkan jadi dia kan, aku kalau jadi dia seandainya ya, aku Betul. datang ke situ membawa anak-anak, membawa bunga. Aku minta maaf, tolong jangan dilanjutkan lagi ini. Iya Oh, kan? saya akan berbicara begini kalau aku kan begini. Lu jual aku beli gitu. Seandainya dia membeli hati ya, membuat aku bahagia dan gembira, mungkin saja itu yang semua yang terjadi akan aku inikan lagi, aku urungkan gitu. Hanya lagi ya kalau perkara anak ya memang oke, aku setuju seperti itu. Tetapi jika ada tuntutannya ingin seperti itu lagi dan mengulang gitu ke pengeluaran saya kemarin, saya tidak akan menerima gitu kok. Karena itu adalah gaya hidup, bukan gaya wajar. Kalau gaya hidup kan semuanya ingin terpenuhi kok. Misalnya saya ini ada anaknya pakai ini, aku pakai Mini Cooper. Saya pakai mobilnya mobil ini, pengen itu. Jadi ingin lebih dari orang lain, saya nggak sanggup. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan. Pokoknya mah gitu. Aku nggak sanggup pokoknya kok. Kalau aku jadi cowok gitu ya harus begitu. Aku nggak mau kok. Lebih baik yang wajar-wajar aja lah. Gitu. Asik. Oke, silakan lanjut Ira. Jadi kadang-kadang memang pendukung Ruben ini melihatnya dari sisi yang eh, eh, apa ya maksud aku ya, maksudnya dari kacamata yang mungkin berbeda dengan saya. Tetapi teman-teman, eh, kembali lagi pada kronologi, jangan tiba-tiba di C. Lihat sebelum kejadian itu, kenapa sampai diambil tindakan itu. Kalau kita lihat tindakan di bandara itu dimulai dengan atau didahului dengan tindakan ke KPAI. Jadi mempertemukan anak itu 3 menit itu dalam waktu itu hanya sekedar bentuk kepanikan karena sudah ada ke KPAI. Dia nggak sadar bahwa dia berpikir, ini kan aku udah baik, aku udah kasih ketemu anak kau ya, jadi di KPAI aman-aman aja. Diajar, oh kau begitu gaya lo ya kan, KPAI aja kau panik. Itu sebenarnya kalau aku melihatnya ya tes ombak. Keren ini Bapak Minola loh, pinter dia. Mulai dari strategi, keberanian dan apa. Kemudian kepahaman akan hukum. Kemudian di umroh kan gugatan naik. Nggak harus aku ada, karena aku ke olah aja ya gugatan naik. Kayak gitu. Karena apa? Karena
apapun yang kau lakukan itu hanya bentuk untuk menutupi yang sebelumnya, bukan berdasarkan dari hati. Coba kita lihat beberapa hal yang ingin dia perbaikin, yang ingin Sarwenda perbaikin dan ingin memperlihatkan kebaikannya. Ya, adalah yang pertama, dia itu meminta maaf. Tetapi itu minta maafnya keseleo, nggak benar, nggak tepat sasaran, dan malah hujatan yang ada kan di permintaan maaf itu. Dan disitulah terakhir dia muncul kan, sampai yang muncul lagi dia di 88 kayak gitu. Kemudian yang kedua, dia muncul lagi di bandara, ya kan? Itu untuk apa? Untuk mengkantar bahwa oh iya baik-baik, tiba-tiba ayah Oleh-oleh. kayak gitu. Nah, kemudian tiba-tiba lagi Giorgio datang. Giorgio muncul dengan ngomongannya yang multilanguage itu, yang multibahasa itu. Itu pun tidak menyelesaikan masalah. Jadi beberapa langkah yang kau ambil itu hanya karena terpaksa, bukan dari hati. Di ulang tahun pun kau tidak ambil langkah. Padahal kami ini udah berteriak-teriak, ini momen loh, perbaikin loh sebelum terlambat loh. Apa kata-kata kita yang tidak kita keluarkan itu kayak gimana? Ketemukan Kayaknya loh sebelum Ruben pulang loh. Kayak gitu loh. Sebelum Ruben umroh loh, apa loh? Iya kau dengar, tapi caranya beda. Masa orang mau pergi, orang sudah mau siap 3 menit aja kau kasih ketemu anaknya, apakah itu cukup? Sementara Gio orang asing yang bukan orangnya atau orang terdekat itu anak kok bisa kasih bebas. Nah, di sini langkah-langkahnya. Jadi apapun kau ambil trik, ya, kau harus sadar bahwa ada orang, ada zat yang maha kuasa. Bagaimanapun kau manipulasi yang namanya situasi, keadaan, kata-kata, ya kan, fakta, bukti, data, kau manipulasi, ada zat yang maha kuasa. Itu tidak bisa kita lawan. Ya. Kenapa zat yang maha kuasa itu? Oh adalah ini orang sudah tahu salah kan? Mau lagi minta maaf. Oh iya, keseleo lagi kau. Dibukalah mata dunia ini bahwa lihatlah ini permintaan maaf. Banyak orang minta maaf di medsos. Ada memang yang terpaksa. Maaf, konten kami tentang ini, itu adalah begini, kami minta maaf. Itu bukan. jadi gini Minta Kak Ira. maaf dari hati itu adalah Kita lihat dulu. Ini dari tadi minta naik typing terus 15 kali sampai Nur Hapi apa yang mau disampaikan? Halo, Assalamualaikum Koko. Saya daripada Malaysia. Salam kenal. Oh iya, apa yang mau tak sampaikan di sini? Saya rasa saya ikut kes ni daripada awal kot. Dan kes ini saya pernah merasakan sama seperti kes abang saya sendiri. Tak akan habis. Kalau kita bicara dengan orang yang tak mau mengalah, memang tak akan habis kes ni. Ibarat kata memang takkan habis. Satu. Okeylah macam Kak Ira cakap tadi, macam Koko apa semua cakap tadi. Pihak sana memang tak akan mengalah. Selagi apa yang dia tak dapat apa yang dia nak, selagi tu dia akan keluar. Ibarat apa yang dia tak suka, dia akan keluar lah. Macam gitulah. Sampai kita pun tak tahu. Lah kita boleh tengok, akhir kata, ketuk palu lah macam Koko cakap tadi. Itu je lah. Saya boleh cakap. Sebab saya tengok kes ni macam mana, kesian ke Koko Ruben. Sebabnya orang cakap apa, dia pihak sana, si mantannya tu, dia tak fikir. Sekarang ni dia nak apa yang dia nak, dia akan dapat. Tak kisahlah segi orang cakap cara macam mana, halal ke haram ke, sorry lah saya cakap macam ni, dia akan nak juga apa yang dia nak. Kita tak tahu niat dia apa sebenarnya, tapi apa yang dia nak juga. Tu yang apa orang cakap pasal dia tak kisah. Janji aku buat keluar apa yang okey ni, scan. Dia nak, orang cakap macam mana, dia nak bagi Kak Ruben tu semalu-malu mungkin. Sebab itu dia buat macam tu. Sama juga dengan pengacara dia.
Dia tak ingat dah apa yang dia cakap sebelum ni. Itu ini. Dia tak Oh, ingat apa sampai dah. Malaysia Orang ya? macam tu kalau kita layan lama-lama jadi gila. Oh, kamu pun tak Saya paham apa yang dia daripada bicarakan. awal Koko. Tak paham juga ke? Tak paham ke juga? Malu-malunya memang. Saya rasa macam, kalau saya nampak, sorry saya tunanetra. Kalau saya nampak, saya rasa macam nak baling ke sepatu tu dekat muka dia. Memang saya cakap. Oh, tak payah Kalau lah, saya tak nampak payah. lah. Ngomong halus dikit lah. Memang saya Tak punya payah, Allah tak bagi payah, saya tak tak payah. nampak. Halus dikit ngomongannya. Ayo lanjut. Terima kasih dari Malaysia udah mau melempar sepatu. Terima kasih. Mulutmu ya, Ruci. Bukan, sorry saya cakap. Bekas kakak ipar saya pun spesies macam itu orang. So, 2 kali 5, 5 kali 2 je. Itu sebab tu saya minta Koko naik tadi. Sebab saya gemus tengok. Geram tau. Saya tengok panggil geram. Geram. Macam, ibarat kata macam kalau Marahnya orang Malaysia kayak gini. Sorry. Kalau macam Koko jumpa macam aku mau sepak itu muka orang. Tak payah macam tu. Tak payah. Undang-undang ITE. Halus dikit. Halus dikit. Bukan. Pikir Ruci sama Ira yang lebih begini, ternyata ada lagi yang lebih parah ini ya. Tak payah macam tu. Pelan dikit ya. 1 teh botol di Kuta ya. Kita tak cakap minum-minum di Kuta, di pantai Kuta tu. Aware. Betul cakap. Itu tak tahulah. Itu saya tanya Koko. Itu yang saya komen daripada awal tadi. Bila mau selesai, kita pun tak tahu. Ya, kita yang punya room. Terus. Yang hari ni keluar apa? Keluar drama baru episod. Saya tanya Koko episod berapa sebab saya tak ikut hari ni punya ini yang sidang Koruben tak datang tu. Saya tak ikut. Tu saya cakap macam lepas ni apa pula episod yang terbaru akan dikeluarkan? Jadi episod terbaru ya ini dari pendukungnya sebelah ya. Katanya begini, ini nah. Nih. Katanya itu begini. Koko enggak tunjuk datang. macam dah saya nampak Koko. Enggak datang ternyata. Tunggu dulu. Koko, dia buta Koko, dia tunanetra Kak Norini. Inilah aku baca dulu ya, aku bacakan. Enggak datang, ternyata belum buat PR kali ya, katanya Ira. Mantap Bang, terjawab sudah soal chat dan lab. Oh iya, kalian jangan keluar-keluar lagi ya. Soal bukti pasti dibuka kok di persidangan, sabar katanya.